guys, jadi tong mau Hai, bahas hal-hal random yang tong alami di tahun 2020. Iya. hal yang paling bikin saya senang di tahun ini Apa? apa pas 2023. Oh, yang paling senang itu Amaras tahun ini tuh tahun dimana paling banyak jalan. Aku jalan ke mana? Yang terkesan awal untuk kau. awal tahun tuh kan saat merayakan tahun baru untuk pertama kali di luar Serui, di luar Papua, di Jakarta City. Jakarta City. Terus pas pulang tahun liburan ke Bali, habis dari Bali ke Jawa Timur lagi, Malang. Kayaknya tahun ini paling banyak jalan-jalan sekali, ke Surabaya, ke Malang, terus pokoknya paling banyak jalan-jalan. Terus hal yang paling sedih, Hal yang paling buat kau sedih. Apa tuh? pertama kalinya juga ulang tahun sendiri. Sedih sekali. Gak Diva? Karena memang betul-betul sendiri. Tanpa adanya keluarga. Iya. Memang gue ada pacar. Ya makanya dari tahun ke tahun Bikin saya senang sebenarnya tidak ada di tahun 2023. Oh ada, karena di tahun 2023 tuh saya wisuda. Congratulations. Yang paling bikin saya sedih itu pas waktu saya susun saya punya skripsi, karena saya punya skripsi tuh tebalnya tuh begini kan, kan bayangkan tebal begini, pusing pala baby. Next selanjutnya tuh Next time. yang paling berkesan itu pas saya wisuda, saya kurang tuh datang ke saya punya wisuda. Oh, sudah tidak? Betul. Ya, biasa saja. Terus yang paling bikin saya berkesan tuh pas waktu saya PKL. Kenapa? PKL tuh berkesan tuh, apa namanya, maksudnya sama teman-teman tuh pergi ke suatu desa, terus tidur sama sapu teman-teman yang saya tidak tahu dorong tuh Dari gimana? bukan dari mana tapi bagaimana, di satu ruangan yang sangat kecil dan banyak orang kecil. Itu sangat berkesan sekali untuk saya di tahun 2023. Berkesan bikin tenang kayak tidak ada kayaknya so 2023 tuh udah set ya sekali. Pokoknya tapi paling sedih mungkin paling tidak enak sih kan tahun itu tuh saya kayak bukan jobless semua dari ada pekerjaan tapi tidak bekerja. Akhirnya tidak terlalu banyak uang, kayaknya tidak ada uang. Tahun termiskin. Tidak miskin juga sih, awal tahun kemarin kan masih ada uang. Sedih sekali. Tapi yo kayak macam setiap tahun itu kan saya pekerjaan tuh kayak setiap tahun tuh pasti tuh jalan, kayak pasti ke Jakarta kemana saya gitu, selalu jalan dinas tuh kayak banyak ya. Tapi tahun ini tuh yang tidak ada pekerjaan, jadi literally hampir untung tuh pergi ke Revi punya, saya punya ada yang nomor 3 tuh di pelantikan jadi polisi, itu ada ke Jayapura. Kalau tidak tuh memang kalau itu di tinggal saya tenang di kampung halaman terus. My baby sweetie, hal terbahagia yang you dapetin di tahun apa ya? 1000 years later. Apa sih? Nanti edit. Kabar. Tahun ini ada ranking 3. Dari tahun ke tahun. And apa sih? Bisa bareng-bareng kamu. Ayo. Sweet. Tahun ini, jadi kan tahun kemarin tuh Cici tidak pulang tuh Natal, yang ini namanya Cici. Cici tidak pulang Natal, baru tahun ini lagi pulang. Tapi yang paling kamu suka selama tahun 2023 yang ini sudah lagi di tahun 2023. Saya I ada. and one and only Firza Bersari. Satu lupa judul. Apa?
garis terdepan. Kita harus menjadi garis terdepan untuk diri sendiri dan orang lain. Kayaknya tahun ini tuh lagi sering banyak dengar lagunya Taylor Swift. Kalau lagu Indonesia nih lagi sering kayak dengar lagu-lagunya mahal ini. Soalnya sedih-sedih apa yang membohongi hati. To relate. Relate sekali. Ayo, kalau saya tuh semua lagu saya senang karena saya tidak terlalu suka lagu. Dengar musik, saya tidak terlalu suka dengar musik. Saya juga sih. Iya, aku tuh akhirnya dengar lagu. Tahun ini tuh kamu punya percintaan gimana? Me like every years before. Nothing special. Tahun ini hatiku di Kalau saya ya berjalan dengan seadanya, itu saja. Ada bahagianya, ada tidaknya. kayaknya kalau bocil sih mungkin. Mungkin Tunggu, ada. Valentine tahun ini. Kamu tahu Dikasih apa? dikasih apa? Pokilo. Pokilov. Kita lihat tahun-tahun kemana dapat pokilov. Dapat pokilov, dapat apa? Tenggo juga, Chocolates. tenggo pink. Coklat dapat kan ya? Sebutkan inisialnya. Inisialnya JJ. JJ apa? Oh, Gabi. Inisialnya. Itu bukan inisial. Itu nama. Itu melucu bodoh. Kita mau bikin video nih kan, kita mau membahas Tom punya pemikiran tentang nikah muda. Karena Dona ini masih muda dan Dona ini baru selesai kuliah, ini baru masuk tahun akhir macam tahun depan tuh mau susun aku bilang ini skripsi. Susun. Dan ini tuh kayaknya masih tidak jelas, tidak mungkin. Jadi ini tidak usah on frame. Kalau ini Skip, tuh skip, sudah- skip, skip, skip. sudah masuk ke kayak apa ya, waktu bukan mepet tapi apa ya? Ya itu sudah. Sebenarnya sudah umur. Umur untuk Sudah Punya- bukan umur, sudah mau mendekati melewati lah. Ya. ini itu umur sudah mau Ya sebenarnya kalau dia umurnya tuh menikah dia sudah- tidak termasuk nikah muda. Iya tuh. Iya, dia kalau menikah kan terus tidak menikah. Sudah tidak termaksud. Harusnya yang sudah punya Tapi masih begini-begini saya. kasihan tuh ya, ada ayang itu tong tuh tidak perlu gitu teman. Toh Nikah muda. untuk nikah muda. Nikah muda, sorry. Kalau untuk saya nikah muda tuh Kok mau Ya, kok Aku tidak? mau nikah muda kan tidak? saya mau nikah muda, tapi untuk sekarang tidak. Tapi menurut dulu. kau nikah muda tuh dari umur berapa? nikah muda Sampai tuh umur. dari umur, Tidak usah dari umur lah, sampai umur berapa? Batas Dari- yang dibilang dari- nikah muda. menurut saya tuh dari kita selesai SMA. Udah sekali sih. lulus SMA Masa tuh batasnya macam Batasnya. tidak termasuk nikah muda tuh kayak mungkin di 25 tahun terus tidak bisa dibilang Iya. nikah muda lagi. Kayak saya 26 tahun ke atas itu bukan nikah muda. Kalau 25 termasuk nikah muda. saya sih 24. Kalau saya sih kayaknya kalau kau sudah kerja 1-2 tahun macam itu nikah muda tuh sebenarnya bukan dari kau punya umur. Umur. Kau selesai misalnya 22 ya. Hmm. Tapi kalau kau 24 tahun juga 2 tahun, 3 tahun kau sudah kerja tapi kau belum menikah juga tuh kau pas kau menikah setelahnya tuh kayaknya kau tidak nikah muda lagi karena kau sudah dapat kayak terlalu banyak pengalaman Pengalaman. dalam pekerjaan gitu. Iya sih, Muda tuh ditargetkan dari umur. bukan ditargetkan dari umur, tapi dari kau punya kedewasaan gitu kan. Iya sih, maksudnya Jadi kalau misalnya dia selesai SMA 18 tahun kayak Revi. Terus misalnya dia sudah kerja 1-2 tahun. Terus dia masih 22 tahun dia mau menikah. Berarti itu tidak nikah muda. iya juga. Itu tetap nikah muda. Iya sih, Tapi secara mental tuh sebenarnya sudah siap sih. Ya mental tapi kita bilang usia. karena dia sudah Iya sih. banyak pengalaman. Mungkin kayaknya nikah muda tuh kayak istilahnya intinya tuh pas kebanyakan tuh kesannya nikah muda tuh kayak pas habis nikah kok habis sekolah begitu lulus langsung kok menikah toh Iya kayaknya sih. terus langsung jadi kok punya anak umur sama kok umur tuh kayak tidak beda jauh begitu jadi kayak pas anak tuh 17 kok juga masih mungkin baru masuk 40-an jadi masih lucu-lucunya gitu. Masih kayak apa masih bisa temanan begitu
Ya tapi sekarang tuh banyak yang mau tuh kayak begitu Kak, macam Iya. nikah muda begitu supaya kita punya tuh tidak apa jauh dari tong punya anak sendiri gitu. Tapi sayang sekali kayak nikah muda tuh bikin tong punya generasi tuh kayak apa tong yang harusnya tong sekolah tuh tong terjadi sekolah karena tong harus urus anak, melakukan pekerjaan rumah. Terus begitu saya punya anak, kayak orang tua bilang, "Sih, sudah anak nih, tuh mama tuh jaga dulu ke sekolah." Itu kadang malas sih. Iya sih, kayak bikin beban orang tua tuh kayak macam tong tidak pikir kalau itu beban orang tua, tapi orang tua tuh pasti berpikir tuh itu beban buat dorong tuh. Tapi ya. Awas saya kalau Dan sekarang kebanyakan itu orang yang nikah muda itu karena kecelakaan. Kamu ngerti kan tidak? Nggak tahu Sudah memang intinya tuh gitu. kamu menikah muda atau tidak? Kalau saya sih mau nikah muda. target menikah Masih 50-50. Apa target menikahmu? Umur 25, 24, 25. kayak tahun 2024 harus menemukan jodoh saya supaya kita 1-2 tahun langsung amin. Kalau kamu menikah muda atau tidak? Pasti kan kamu menikah muda. Saya juga pengen nikah muda, tapi Tapi setidaknya kamu nikah sudah muda. tua. Makanya saya kayaknya secepatnya kayaknya. Tapi kayaknya kalau kamu nikah muda juga kayaknya kamu kan masa kalau nikah muda kayak kamu kan biasanya sudah selesai kuliah atau sudah ada pekerjaan baru langsung menikah tuh kan tidak apa-apa. Tapi kalau macam nikah muda yang kamu baru selesai sekolah terus menikah kayaknya Tamat SMA terus langsung kok Tamat menikah. kuliah langsung menikah. Itu tuh kayak jadi kalau ada ayang-ayang ini nomornya ada di sini di bawah sini silakan. IG Apalagi yang ini Cicira Mandei. silakan. habis kuliah kamu kerja kamu rencana mau apa mau kerja apa ini kan ini baru menikah jadi bingung terus belum dapat jawaban macam Diva kamu kerja dulu kah Kalau saya harus kerja dulu cari pengalaman. Oh pasti aku kerja tapi kerja sambil nikah. kerja sambil nikah Karena kalau macam kalau tong langsung pikir nikah gitu baru tong selesai kuliah terus tong nikah tuh kayak sia-sia saja tong punya ijazah begitu kayak apalagi kalau yang tenaga kesehatan gitu tuh nanti tong punya skill kayak berkurang gitu tong lupa maksudnya materi tong bisa lupa jadi kayak kalau tong nikah tong punya anak baru tong kerja itu tong harus macam tong harus belajar ulang lagi gitu tong tidak bisa langsung menurut saya sih begitu saya tidak tahu dengan yang lain-lain yang berpikiran gitu. Kalau saya karena sapu coach anjay karena saya suka nonton Prastegu dia menikah umur 23 tahun sama-sama dia punya istri. Doang. Dia bilang dia tidak kuliah jadi dia cuma tes itu stand up comedy. Lulus dia cuma juara 6 berapa begitu terus terhadap pakai pekerjaan dan segala macam tapi dia tetap memilih menikah karena dia juga yakin rezeki apa ya rezeki itu kadang Tuhan yang atur, ya. tapi anak-anak punya Rezeki itu ada di kita punya pasangan Iya, begitu. pasti ada rezeki saja. tinggal di Papua nih toh kebanyakan orang Papua tuh kan ujung-ujungnya tuh kayak kerja di bank di PNS gitu kamu kerja kayak gimana Jujur bisa apa saja. Kalau saya pasti kerja tenaga kesehatan. Aku pernah bekerja di apotek saja. Tidak. yang kerja buat orang untuk kamu jadi pengusaha yang kamu Jujurnya mau jadi pengusaha tapi jadi pengusaha juga karena kita nih juang sendiri bukan pewaris itu apa yang dong bilang kita self nih made bukan self made ya, tapi bahasa Indonesia jadi kita nih ini bukan pewaris. Oh, ketemu. Tong bukan perintah. Ketemu. Yo kita nih perintis Tong bukan perintis, pewaris. bukan pewaris. Jadi kan kayak jadi pengusaha juga pasti butuh modal. Betul Yang tidak? sangat besar. Jadi tong harus cari modal dulu kerja untuk orang lain dulu. Saya itu baru kita jadi merintis karir dari menjadi seorang pengusaha. Amin.
Amin. Kalau ada anak tunggal kaya raya. Anak pengusaha, silakan. Tapi kakak masih kosong. Free. Gratis. Hah? No, your relation. You duduk di bawah dong. Single. Single era. Apa? Dari dulu kayaknya single era terus tuh. Kenapa ya? Enggak lah, tidak jelek-jelek. Kalau misalnya kamu dapat kesempatan hidup, jadi dua-dua nih sama-sama kayak mau jadi content creator, ini kayak dong tidak, maksudnya kayak lumayan TikTok shop tuh lumayan jadi berkat ya Ci. Kalau misalnya kamu dapat kesempatan untuk hidup selain di Papua nih, kamu mau ke tidak? Mau lah, Mau toh? tapi di Bali. Di Bali. Supaya Aku juga mau hidup di Bali. Oh iya, satu dream vacation. dream vacation ini Random random. kalau dream vacation tuh karena suka Bali jadi ya pengen sekali kayak Labuan Bajo. Tapi yang paling penting dari sapu hidup sebenarnya pengen sekali merasakan pegang salju. Merasakan Pegang pegang apa? Salju. Jadi Salju. setidaknya ke Korea Selatan atau tidak. Turki juga, Turki ada ini toh. Kayaknya Bisa jangan aku ya kak. ya negara lain selain Indonesia, Singapura dia tuh kayaknya kesenang sekali. sangat ke senang PNG. kak. Ya itu kan masih, maksudnya tuh masih Papua sekali, maksudnya masih saudara begitu. Ya aku mau kemana jadi? Kalau satu pertama tuh saya harus putar di dalam Papua dulu, pergi ke Raja Ampat dulu, terus ke Bali, terus ke yang itu yang hiu-hiu tuh. Nabila Bukan di ini sana, Sorong. bukan apa nih? One eternity later. Naira. Iya, Banda Naira Naira. tuh di Maluku. Iya, saya mau ke situ juga. Karena Tapi itu apa indah Naira ya sekali. maksud? Iya, itu sudah kayak macam dia punya suasana tuh kayak macam di my God, negeri dongeng kayak gitu. Bagus. Tahun kita ke Iya Sorong kah? kah? Ayo bisa. Ini Ada apa kenalan di Sorong juga? Kok bisa ajak ajak sana? Dari Sorong baru menyeberang ke Raja Ampat tuh. iya. Iya kah? Kasih wacana tim. Ini Mas apa ya? kan tuh bahas percintaan, cita-cita segala macam. Apa bisa po ini banyak Politik please. tidak mengerti dulu. Apa? Saya. Politik. Ini Aku mah menurut Gibran. kamu salah Prabowo Gibran Ini. nomor 2. Pilih nomor 2. pilih nomor 3. Garis Mapala. keras. Manusia pencinta alam. Pilih saya. Jadi nomor pilihlah satu. aku. Pria calon suami yang harus dimiliki. Pastinya punya uang. Setia, Tapi kan setia. penyayang, Punya tidak uang. KDRT. Tapi kan maksudnya Ayang begitu ya. Iyalah, setia, penyayang. Saya Royal. saya pastinya pasti bukan royal, tapi saya pastinya mapan lah sudah kerja. Pastinya Iya, punya memang uang. harus Karena ada kalau kerjaan, tidak ya, punya satu uang kita mau sekali. makan batu, tidak mungkin. Tong tuh sebenarnya bukan kayak gimana ya, sama pasangan tuh Tong bukan mau Matre, mau ya. porotin matre, tapi realistis. kayak realistis begitu ya. Betul. Kayak desa saudara satu. Itu kan bagus kan. Top. Si dia itu nanti yang kita ajak di sini tapi nanti ya. Oh. Iya itu. Sebenarnya tunggu ada Makanya saudara satu lagi. Like, comment, dan subscribe supaya lanjut part 2. Bukan part 2 tapi apa ya? Iya. Part 2. Episode Kedua. Nanti tuh pikir nonton kirim ke Mau. Jangan dong. Jadi Tong ini semua tuh orang Papua, mama Papua, tapi kayak Tong tiga ini ada kakak, sama bapaknya orang Bugis, Makassar, Pangkep. Kalau ini di bapak orang Tidore, Tidore. Kamu kan nih tuh tidak kayak orang Papua asli gitu. Tapi orang-orang bilang kamu kok kayak orang NTT. Emang iya. Iya, kayak Kok saya orang-orang paling tuh. sering tuh orang pikir saya orang Ambon. Saya juga. Tapi paling sering tuh kayak macam saya kan kasih unprivate, saya punya IG tuh. Terus saya bikin ini publik ya, mungkin muncul Iya, di tuh explore begitu tuh.
Tapi paling sering